Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini ada acara eh, di Septa Kabupaten Bogor, Kesra, tentang bantuan sosial. Subhanahu wa ta'ala, selawat serta salam pada junjungan kita Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pertama teman-teman BPKBP dalam hal ini bidang perumahan. Depan saya ada Pak Iin selaku Kabid atau Kepala Bidang Perumahan di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Kemudian di hadapan saya ada Bapak Ibu dari pertama Popmas, ya, yang kedua dari desa, dalam hal ini diwakili oleh seksi pemberdayaan mungkin dari desa, dan juga teman-teman kecamatan yang mungkin diwakili oleh SIPM, ya. Selamat datang. Ini minumnya ada kan? Ada kopi kan? Ada. Ada kopi kan? Ada. Saya ngantuk Pak itu. Kopi mah bumbu. Betul Pak, betul. Iyalah Pak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, ya, Pak Kadis DPKPP, Pak Teguh Mulya, ya. Beliau kan basisnya Pak keuangan, ya, jadi pasti arahannya begitu, ya, jadi lebih akuntansi gitu, ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Adis bahwa hari ini kita coba menyampaikan apa-apa yang selama ini diusulkan, ya, oleh bapak-bapak dan ibu-ibu baik di tingkat desa, kecamatan, kepada pemerintah daerah terkait dengan penanganan korban bencana, ya, baik yang diusulkan tahun-tahun lalu, ya, kemudian yang diusulkan tahun ini, dan rencana tahun depan, ya, penanganannya. Tadi secara jelas bahkan sudah menyampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk, ya, penanganan bencana di Kabupaten Bogor itu sebetulnya Kabupaten Bogor termasuk daerah atau kabupaten yang penilaiannya bagus gitu, ya, dalam rangka penanganan korban bencana, ya. Bagaimana mekanisme sudah berjalan, kemudian ya kalau bahasa ininya gercep gitu, ya, hanya saja memang berimbas ke anggaran, ya, gitu. Kita gercep gitu, ya, penanganan terhadap korban bencana, tapi juga berimbas ke anggaran, sehingga tadi ada dua mekanisme. Pertama dengan bansos tidak terencana maupun terencana. Nah, hari ini sebetulnya saya ingin menegaskan bahwa itu dua hal itu, ya. Mungkin bagi yang kecamatan atau desa yang baru, ya, gitu, ya, baru menjalankan program ini, mungkin nanti mungkin agak ya sedikit bukan sulit, ya, sedikit bingung terkait dengan nanti pelaporan, ya, pelaporan pertanggungjawaban, gitu, ya. Karena kalau mekanisme pengajuan dan sebagainya itu sangat simpel, tapi nanti di dalam pelaporan pertanggungjawaban. Ada yang sudah menjalankan BTT, Pak? Ada, ya? Ngacung coba. Yang sudah kecamatan mana, desa mana? Sudah sedikit, ya? Ya, sudah sedikit, ya. Berarti hampir
Mayoritas belum ya, belum. Baik, pertama saya ingin menyampaikan usulan terkait dengan yang harus diinput di SIPD. Ya, kita tahu proses penganggaran seperti itu. Usulan yang disampaikan di sini kita sama-sama belajar dan untuk menyampaikan sejujurnya dan sejatinya saya juga sedikit tahu tentang bapak, bukan berarti kita sama-sama tahu. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Apa yang saya tahu, insya Allah saya sampaikan ke rekan-rekan semua. Apa yang saya telah sampaikan kurang ini, mohon koreksiannya. Jadi yang pertama saya akan sampaikan terlebih dahulu kaitan bencana awal laporan yang SIPD dulu ya. Yang saya rekap itu SIPD, yang masuk SIPD kejadian bencana, laporan bencana di 2022 bulan Januari sampai dengan September. Nah, September sampai sekarang kejadian yang baru itu masuk dalam tahap BTT. Ya. Jadi kemungkinan besar untuk yang kedepannya ada SIPD, mungkin untuk yang rekon dan relokasi. Ya. Sedikit menyampaikan, ini ada surat laporan kenapa nama-nama ada CPCL dari kita di-input karena ada laporan dari desa dan kecamatan. Nah, untuk pertama, kadang saya berselisih paham atau apa, ada beberapa kecamatan yang kita tahu ada laporan dari desa, kita tanya mana laporan bencananya, nggak boleh Pak, harus ke kecamatan dulu. Nah, jadi jangan sampai nanti mentok di akhir begitu saya input data-data yang dari desa, begitu BTT yang mau dibuka, ternyata kecamatan baru membuka untuk surat-surat yang input dari desa. Nah, jadi untuk meringankan ke depannya, begitu ada kejadian bencana di lokasi, di suatu desa atau daerah, maka desa bersurat ke kita. Minimal untuk yang pertama, melaporkan kejadian bencana itu kepada BPBD dulu. Karena yang menyatakan kebencanaan itu bukan kita, bukan desa, mereka kecamatan. Yang penting itu BPBD yang menyatakan kebencanaan. Nah, jadi untuk itu, jadi kita menginput data-data, jadi tidak berarti akhir, jadi kita tahu mana CPCL-nya. Nanti kita tanyakan KTP-nya seperti apa. Khawatir tadi yang disampaikan Pak Kadis, kenapa CPCL itu penting? Nah itu NIK-nya seperti apa atau dia berdomisili di mana? Nah itu nanti kita bisa diakomodir di awal. Oh dia KTP-nya di Bogor, bisa nggak dialihkan ke anaknya atau siapa yang satu dalam kakak itu? Kenapa masih suket ininya? Nah kita bisa di problemnya itu bisa di awal. Jadi jangan sampai di akhir menginput kecamatan, menginput ke kita, ternyata ada beberapa masih dalam suket, tapi udah diinput dalam satu surat itu. Nah, itu pentingnya di awal laporan bencana. Jadi kita menerima PDF-nya dari desa. Maka untuk wilayah-wilayah di kita ada korel masing-masing. Nah, hubungi korel-korel tersebut untuk dalam hal kalaupun kurang respon maka ke kami, saya selaku Pak Dede, korel 3, Pak Romat, ada Pak Peri, ada Pak Sep, dan Pak Anggi. Mungkin mereka sudah paham betul. Nah, setelah itu pernah dari kecamatan mengikut semua begitu BTT mau dibuka, mengikut beberapa desa yang mau diajukan dalam itu, dalam satu gerbong BTT. Nah, untuk yang kedua, nah ini surat dari kecamatan kita ambil, suntetnya kita ambil dari kecamatan Caringin. Kalau ini wilayah Komil 3, jadi saya menyampaikan ini sedikit untuk yang keseragaman ke depan, mungkin ada beberapa yang kita tampilkan dari beberapa kecamatan. Ini mungkin Caringin yang lebih inilah gitu ya, yang lain juga bagus. Hanya ini yang dimaksud BPKAD yang lebih rapi seperti ini. Bila mana kita meminta data, mungkin ada beberapa kecamatan waktu pengajuan BTT dia mengirim file dalam bentuk PDF, tapi kayak scanner HP. Nah itu fatal buat kita kemarin. Kenapa itu dalam satu mentok di BPKAD dalam pengajuan, karena tidak boleh dalam harus yang asli. Bukan karena kita butuh bantuan warga, jadi mohon sekiranya kalau ada waktu senggang ke Pemda, mampirlah ke DPKPP. Jadi bahan-bahan yang asli bisa dititipkan ke kita. Jadi minimal 2 rangkap, satu buat kita di ruangan, satu lagi buat didiskusikan ke pimpinan. Jadi kita nggak kehilangan jejak. Terus ada beberapa yang harus dilengkapi dalam permohonan. Nah ini form assessment. Jadi semua yang diajukan dalam bentuk BTT atau rekap ada form assessment dari kita, harus ada peninjauan. Ya, hasil dari peninjauan seperti apa? Nah itu tingkat kerusakannya seperti apa? Nanti itu kita
dibahas dalam setelah peninjauan lapangan apa yang harus diperbaiki ya. Jadi jangan sampai kebutuhannya di lapangan 10 juta minimalnya, tapi KPM-nya minta ke kita, Pak ini klosetnya minta kloset tutup. Nah itu kamar mandinya rusak Pak ini, saya nggak jadi masalah kalau jadi kloset, pengen jadi kloset tutup, tapi harus ada swadaya dari pihak keluarga. Nah ini pas saat ini uangnya buat beli kloset tutup, mana nanti kita pasti makan gitu ya. Nah ini harus diisi. Nah ini harus diisi oleh pemilik rumah ya. Nah ini perwakilan dari kecamatan, dari desa boleh mewakili, mau dari pihak desa karena ada Keska atau Pak Sekdes, kalaupun Pak Kadis juga boleh. Nah untuk yang di SIPD sekarang, nah untuk dipersiapkan yang untuk 2024 ya, ada beberapa kecamatan yang masuk, ada beberapa desa. Nanti dipersiapkan di awal dari sekarang. Nah untuk di wilayah Parwil 3 ya insya Allah dari sekarang udah kita persiapkan, BAP segala rupanya udah kita disiapkan. Kemarin juga untuk yang nanggung, lupa saya untuk mengirim file ke beberapa rekan-rekan, nanti dipersiapkan kayak form BAP atau apanya, nanti kita kalau ada waktu kita survei ke lapangan, nanti dipersiapkan CPCL-nya. Ya, kalaupun diinfokan kalau kan CPCL untuk di SIPD ini nggak boleh ada yang sped ya, semua harus tepat di KTP semua. Nah, kalaupun ada yang masih ada CPCL atau KTP-nya masih KTP lama, itu terhambat dari kita. Diinfokan dari sekarang, nanti bisa dari pengganti dari anaknya atau istrinya atau siapa yang dalam satu kakak tersebut. Ya, nanti kita bisa direvisi di dalam SIPD. Nah, ini untuk yang kedepannya, Pak Kabin punten nih, tadi belum diinfokan kaitan untuk yang CPCL yang banyak Pak, kaitan buku BDB-nya seperti apa. Nah itu kita juga masih perdebatan di kita, karena untuk yang nanggung Sukajaya yang banyak, kalau kita yang bikin buku BJB ya hampir seminggu kita di kantor mungkin nginep ya untuk bikin pembukaan buku rekening. Nah alangkah baiknya mau seperti apa, kita diskusi di sini sama desa, sama ada kecamatan, sama pihak kita nih ya, apakah buku BJB kita yang mengakomodir atau dari desa atau dari kecamatan kah gitu ya. Nah baiknya seperti apa, maka ini forum terbuka, nanti ada apa saya menyetujui atau apa, maka nanti kita ada pimpinan kita menyampaikannya. Nah ini harus ada, ini sebagai pelengkap nih yang harus dilengkapi dari awal. Untuk yang SIPD 2024 nanti mungkin di sininya diganti ya di bulan Februari atau apa di tahun 2024 nih ya, disiapkan dari sekarang draft-draftnya, KTP sama KK-nya segera disiapkan. Nah nanti estimasi dari sekarang minimal dari desa harus mengetahui apa yang membiarkan nominalnya berapa ya. Syukur-syukur ada swadayanya dari pihak keluarga atau apa, jadi bantuan sedikit tapi pembangunannya maksimal ya. Nah ini ada beberapa tahapan, ada surat pernyataan status kepemilikan tanah. Nah ini lebih penting nih, nanti draftnya kenapa dibikin harus jangan sampai di print begitu pakai tulis tangan. Nah itu minimal di print, diketik ya Pak ya, biar lebih rapi. Nah ini sebelah-sebelahnya kaitan tanah itu nanti diperjelas lagi sama mungkin pihak RT RW yang lebih tahu mana sebelah utara rumah siapa atau kebun siapa, mungkin diperjelas Pak ya. Nah ini untuk yang surat pernyataan dulu menerima bantuan rehabilitasi. Nah di sini biasanya kesulitan dari desa-desa Pak Camatnya nggak ada, Pak Sektornya nggak ada lagi Pak. Boleh kita kasih PM di sini misi ya, boleh kasih PM. Nah di sini diusahakan Pak Kadis untuk yang sistem desa. Nah ini partai integritas yang diisi oleh KPM ya, semua itu pakai materai yang 10.000. Nah ini surat pernyataan tanggung jawab juga bagian dari administrasi pelengkap. Nah ini surat pernyataan dokumen, jawab dokumen. Nah setelah ini pasti ada ini. Kenapa nggak saya tampilkan surat pernyataan telah menerima bantuan? Sengaja tidak saya tampilkan, kenapa kemarin sedikit rancu Pak. Jadi rancunya kenapa? Ini surat yang di awal ini kita kasih ke pemohon, ke pihak desa.
belum menerima bantuan ditandatangan juga sama KPM. Itu kejadian itu terjadi di Kecamatan Cibungong waktu itu. Jadi desa memberkati pom ini ditandatangan sama KPM. Dia belum buka rekening buku apa, tapi surat pernyataan telah menerima bantuan itu ditandatangan juga. Untuk Anggung Desa Bantar Karet, Malasari dan Desa Luar dan pulang ya terkait SIPD yang 2024. Yang tadi bawa SPP nanti langsung ke